iki Pak Wayan dulu Pak Wayan. Wis mari nulis Masih berdua orang. Ini aku ngaten Bu Titik mlebune teko jati kita. Silakan Bapak dan Ibu sekali lagi mohon bantu untuk rename bagi yang belum menuliskan atau mencantumkan kelasnya ya. Ini ada Bu Arlina Yuni Astuti, Bu Dian Sriwahyuni. Ini mohon ini di rename ya. Rename supaya kita bisa mendeteksi ini kelas apa. Itu agak lebih awal ya buyar. Kalau nggak lebih awal buyar jadi. Itu tempat tambahan. Tapi asus saya ini kan. Masih enggak iso? Sudah siap Pak? Bisa mulai. Soalnya ada di sini semua kan formatnya beda dengan ini. Oh ya mau Format saya sendiri. Kalian bikin daripada aku boleh ikut melakukan juga, klik kanan Pak. Enggak timang nang. Menurut Mas. Ya kayak kotak itu. Kita nulis mana? Emang gak gawe Wis iki lho mang lho wis ketok wongi. wis mengko ngene. Mang wis lu ketok admin aku seneng lanang iku gawe ngene. Wong lanang ya, Pak Admin iki. Ya. Wis. Oh ya mangga. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk saya mute all semua. Kegiatan kita akan segera kita mulai. Siapkan YouTube-nya dulu. Sudah dianut. Pak Yamta juga di kos, Pak Wawan, Pak Yamta juga belum di kursus. Ya. Oh nggih, sebentar Pak. Oke siap. Oke. Oh iya. Oke. Saya siapkan streamingnya sebentar. Sama nggak kira di madrasah enggak jam berapa? Iya, jam 10-an. Nah, ini ingin nanya ya. Oh, aku ada pada jam kerja ya. Tapi kalau hari ini sampai jam 10 karena ada tugas dua teman ya ini. Termasuk yang ini Mas Wawan, yang panitia A, Bu Winarti juga belum di co-host. Panitia A. Iya, Bu Winarti. Oke. Panitia A. Winar. Oh nggih. Pak Hadi, apakah sudah masuk ya Pak Hadi ya? Belum.
Belum kelihatan Mas ya? Silakan. Kita mulai dulu aja nggih. Nanti Akunnya jalan terus Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesehatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan live session untuk yang sesi kedua. Untuk memulai kegiatan kita supaya nanti kita bisa mendapatkan manfaat barokah dari kegiatan kita ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, yang kami hormati Bapak dan Ibu pengampu materi STEM ya di Dakjur MPV untuk tahap 2 dan rekan-rekan admin dan panitia serta seluruh peserta kelas STEM A, STEM B dan STEM C. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti live session untuk sesi yang kedua dengan materi analisis STEM dalam implementasi kurikulum 2013 dan model pembelajaran berbasis STEM, dan nanti akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Tuti Rahmawati MPD. Untuk waktunya nanti seperti skenario yang sesi 1 kemarin, jadi ada paparan materi dari Ibu Tuti sekitar 60 menit barangkali ya, nanti kita bisa sisakan waktunya untuk break room, bisa berdiskusi dengan pengampu di kelas masing-masing sampai dengan kita batasi sampai jam 11 maksimal ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Ibu Tuti Rahmawati, dipersilahkan Ibu. Suaranya Ibu belum di-unmute, silakan. Sudah, Pak. Bang iki lho, Bu. Oh iya sih. Ampun. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bertemu meskipun dalam dunia maya. Nah, kita bertemu pada sesi yang kedua. Kita akan membahas tentang analisis STEM dalam kurikulum 2013 dan model-model pembelajaran. Baik, saya share dulu. Nah, kita awali materi pertama Bapak dan Ibu tentang analisis STEM dalam implementasi kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, kegiatan mandiri, dan literasi referensi, Bapak Ibu dapat menganalisis STEM dalam implementasi kurikulum 2013 dan menerapkannya pada pembelajaran di bidang kejuruan dengan penuh tanggung jawab. Acuan standar kompetensi seperti di sesi 1 kemarin bahwa kita mengacu pada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, khususnya pada lampiran 5 berkaitan dengan
dan tenaga kependidikan. Deskripsi mata diklat. Mata diklat ini mendukung pencapaian kompetensi yang dibutuhkan oleh guru umum dan profesional di SMK atau MAK dalam menganalisis muatan kurikulum sebagai dasar pemilihan materi, konsep dalam perencanaan pembelajaran umum di bidang kejuruan, dan menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran umum dan penerapannya di bidang kejuruan. Acuan standar kompetensinya berdasarkan dari Permendikbud tersebut, maka kami mengambil area kompetensi yang keempat yaitu profesional dengan kompetensi 41 menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Subkompetensinya menganalisis muatan kurikulum sebagai dasar pemilihan materi dan konsep dalam perencanaan pembelajaran umum di bidang. Yang kedua, area kompetensi pedagogik, pembelajaran berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan, dan subkompetensinya menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran umum dan penerapannya di bidang kejuruan. Lingkup materinya. Dari materi ini kami mengambil lingkup materi satu, pengertian apa itu, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan analisis. Yang ketiga, format yang digunakan untuk melakukan analisis ini bagaimana. Dan yang keempat adalah mungkin ada contoh yang bisa kita lihat, contoh dari analisis tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari pertama. Yang dimaksud dengan analisis STEM dalam implementasi kurikulum 2013 ini adalah proses identifikasi kompetensi dasar potensial untuk dijadikan topik yang sains, teknologi, engineering, dan matematik, atau dikenal dengan istilah STEM, yaitu proses identifikasi KD potensial nanti dijadikan topik, baru dipetakan STEM-nya. Nah, dari definisi tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan pada biasanya kalau Bapak dan Ibu mengajar kan mesti ada kurikulum, di dalamnya ada KD, kita analisis, kita masukkan RPP dan seterusnya kan begitu. Nah, pada dasarnya analisis ini hampir sama. Cuman di sini langkahnya ada 4. 1, kita lihat kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum tersebut. Kita melihat kira-kira kompetensi dasar potensial yang ada di sana itu mana saja. Maksudnya KD potensial yang nanti semua KD yang ada dalam kurikulum itu bisa dipakai untuk pembelajaran STEM. Makanya butuh identifikasi KD potensial tersebut. Nah, kalau sudah kita menekan selanjutnya berdasarkan KD potensial tersebut, kita identifikasi kira-kira topik apa yang nantinya kita gunakan untuk mengajarkan materi STEM itu dengan KD potensial tersebut. Nah, tentunya kalau kita yang topik dengan KD potensial ini harus selaras. Topiknya sudah ketemu, langkah selanjutnya
berdasarkan topik tersebut, kira-kira nanti indikator pencapaian kompetensinya itu bagaimana? Nah, kita susun indikator pencapaian kompetensi berdasarkan dari topik tadi. Nah, bagaimana cara menyusun indikator pencapaian kompetensi? Menurut saya, Bapak dan Ibu sudah biasa untuk melakukan kegiatan ini. Biasanya kan menggunakan kata kerja operasional, ada kompetensi, ada materi, mungkin IPK itu harus 2 atau 3 minimal, mungkin lebih boleh kan seperti itu. Karena IPK merupakan penanda tercapainya sebuah kompetensi. Jadi IPK-nya harus relevan dengan topik harus relevan dengan KD. Ini saling terkait. Nah, kalau IPK-nya sudah tersusun lengkap, maka barulah kita nanti bisa menyusun atau memetakan materi STEM-nya. Sainsnya bagaimana, teknologinya bagaimana, engineering-nya bagaimana, termasuk matematikanya bagaimana. Itu kita peroleh dari hasil analisis tadi, tentunya dasarnya dari indikator. Identifikasi variabel baru STEM. Langkah-langkah ini kita lakukan, kita bisa menggunakan format seperti ini. Jadi seperti di tabel 1, ada analisis STEM dalam kurikulum 2013, ini ada kelas KD-nya KD apa? Ingat bahwa dalam K13 kan ada KD yang sifatnya pengalaman, ada keterampilan. Nah, baru kalau ini jadi, maka kita analisis STEM sesuai dengan topik tersebut. Teknologi, engineering, dan matematik. Nah, di sini khusus untuk sains, ingat kalau kita nanti dalam memakan materi di sains ini juga Bapak Ibu bisa menguraikan faktualnya apa, konseptualnya apa, proseduralnya apa, mungkin metakognisnya apa. Yang kedua, teknologi. Nah, kira-kira dengan topik tersebut diperlukan teknologi apa saja? Terus langkahnya seperti apa? Saya hanya ingatkan bahwa kemarin ada EDP ya. EDP mungkin pada saat filosofi kemarin Pak Atu sudah jelaskan, itu kan selalu ada desain dulu, mungkin ada membuat produk sesuai dengan desainnya, mungkin diuji dulu, mungkin ada berbagai solusi, mungkin desain ulang, mungkin desain lagi dan seterusnya lah. Itu mungkin bisa dituangkan di sini sesuai dengan topik yang akan Bapak Ibu akan nanti. Nah, yang keempat adalah matematikanya seperti apa. Nah, ini bisa kita urai di sini. Matematikanya yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, format inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk analisis. Contoh. Nah, ini misalnya mata pelajaran Bapak dan Ibu mohon maaf, kemarin pada saat filosofi itu kan ada, kalau yang silo berarti kan sendiri, tapi kalau yang integrated berarti kan kita melibatkan induktif, matematika, ada sains, fisika, dan seterusnya. Nah, silakan. Itu semua sangat tergantung dari kalau kita dalam menganalisis, kalau mereka mau melaksanakan STEM itu untuk integrated, maka juga melibatkan adik-adik dari 4 mapel tersebut. Nah, ini kebetulan saya berikan contoh untuk yang silo.
Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat yang lain. Misalnya, mapel gini ya. KD yang keterampilannya menyajikan rancangan prosedur penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Nah, dari KD ini maka bisa dimunculkan topik electroplating atau penyembuhan. Munculkan IPK-nya. Satu. Mengidentifikasi masalah dalam kehidupan yang terkait dengan pelapisan logam pada merancang prosedur pelapisan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu dan merangkai alat sesuai dengan rancangan atau produk rancangan. Menguji rancangan pelapisan benda-benda dari logam, menyimpulkan proses pelapisan logam berdasarkan percobaan, menyempurnakan rancangan berdasarkan uji coba, mengkalkulasi biaya pelapisan logam, menjelaskan dampak lingkungan akibat limbah pelapisan logam dan pemecahan masalahnya. Ya, ini kelihatannya ada gangguan sinyal putus-putus. Bapak dan Ibu, mohon izin ini kita stop sebentar. Sepertinya koneksinya agak terputus-putus dari pengampu Bu Tuti ya. Nanti kita lanjut lagi sebentar untuk koneksinya kita pindah dulu. Mohon maaf. Sepertinya ada masalah di koneksi di Ibu Tuti. Bisa dilanjut? Silakan Ibu. Ya Pak Mohon. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan, ini adalah IPK-nya menyimpulkan proses pelapisan logam berdasarkan percobaan, menyempurnakan rancangan berdasarkan uji coba, mengkalkulasi biaya pelapisan logam, dan menjelaskan dampak lingkungan akibat limbah pelapisan logam dan pemecahan masalahnya. Nah, dari IPK ini, IPK juga masih lurus dengan topik dan seterusnya, maka dibuatlah analisis materi sistem pada topik electroplating. Faktualnya, misalnya untuk sains faktualnya, untuk topik electroplating, suatu logam dapat melapisi logam lain dengan cara elektrolisis. Konseptualnya, elektrolisis, electroplating, hukum Faraday, berarti konsep-konsepnya. Prosedurnya, prosedur memecahkan masalah perhitungan electroplating, prosedur melakukan electroplating. Terus teknologinya, menggunakan rangkaian alat berbagai larutan logam atau elektroda dan proses pelapisan logam, menggunakan sumber arus atau power supply baterai dalam proses pelapisan logam, dan menggunakan komputer untuk menganalisis data. Engineering-nya merancang prosedur pelapisan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu, merancang set alat pelapisan logam dengan berbagai model, menguji coba rancangan. Kalau setelah dari hasil uji coba mungkin masih kurang sip, maka dibuat redesign lagi, diuji lagi, dibuat lagi sampai menghasilkan produk sesuai yang diharapkan. Matematika menghitung massa logam yang diperlukan pada pelapisan logam dan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Menghitung arus listrik yang digunakan untuk melapisi logam
dengan ketebalan lapisan dan luas, mengkalkulasi biaya pelapisan logam. Nah, dari hasil IPK tadi kan sudah dianalisis lewat STEM ini, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Contoh lagi, misalnya otomotif. KD-nya memahami rangkaian kelistrikan sederhana. Ide pengetahuannya, keterampilannya membuat rangkaian listrik sederhana. Topiknya, pembuatan rangkaian lampu rem. Dari topik pembuatan rangkaian lampu rem ke arah KD tersebut, maka dimunculkanlah atau dirumuskanlah IPK sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi komponen rangkaian listrik sederhana, menjelaskan prinsip kerja rangkaian listrik sederhana, menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel, membuat rangkaian listrik secara seri, membuat rangkaian listrik secara paralel, dan membuat rangkaian kelistrikan lampu rem. Dari IPK ini maka dibuat analisis materi dalam STEM. Topiknya pembuatan rangkaian lampu rem, faktualnya jika sakral ditekan lampu nyala. Konseptualnya berkaitan dengan rangkaian listrik dan hukum Ohm. Proseduralnya cara merangkai komponen. Mungkin metakognitifnya membuat rangkaian lampu rem. Teknologinya, kemampuan komponen rangkaian listrik, lampu kabel, baterai spring, dan komputer untuk membuat sistem simulasi. Engineeringnya, merancang pembuatan rangkaian listrik sederhana, yaitu seri dan paralel. Dilakukan yang kedua, melakukan pengujian rangkaian seri dan paralel. Evaluasi produk. Mungkin kalau ada yang kurang pas, direvisi jika perlu. Dilihat lagi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan matematikanya, menghitung besar tegangan, arus, dan hambatan dengan kaidah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan asli dan pecahan. Nah, berarti lengkaplah pembuatan rangkaian lampu rem dalam analisis STEM ini. Satu lagi untuk mapel audio video, teknik audio video. KD-nya untuk pengetahuan merencanakan rangkaian penguat daya audio atau power amplifier dan membuat rangkaian penguat daya. Dari KD ini dibuatlah topik membuat rangkaian penguat daya audio. IPK-nya, IPK untuk pengetahuan, KD pengetahuan adalah menentukan skema rangkaian penguat daya audio kelas AB, menentukan skema rangkaian penguat daya audio kelas AB, mengumpulkan berbagai skema penguat daya audio kelas AB, memilih skema rangkaian penguat audio kelas AB, dan merencanakan rangkaian penguat kelas AB. Sedangkan IPK untuk yang KD praktek, pertama menggambar skema rangkaian penguat audio kelas AB, merancang PCB rangkaian penguat daya audio kelas AB menggunakan software PCB, membuat PCB menggunakan metode ion transfer paper, merakit rangkaian penguat daya audio kelas AB, dan terakhir menguji coba rangkaian penguat daya kelas AB, audio kelas AB. Dari IPK ini maka dibuatlah analisis materi STEM. Faktual untuk sainsnya, tegangan, arus, daya, cairan kimia. Konseptual, ada hukum kelistrikan. Proseduralnya, standar operasional prosedur etching PCB. Metakognitif, analisis rangkaian penguat daya audio. Sedangkan teknologinya, penggunaan komputer dan laser printer. Penggunaan alat-alat ukur multimeter dan osiloskop, dan penggunaan alat bantu uji audio generator dummy loop. Engineeringnya, pertama memilih rangkaian penguat daya audio.
terus merancang PCB penguat daya audio, membuat PCB dengan cara iron transfer paper, etching PCB, dan merakit rangkaian penguat daya. Mungkin dari hasil rakitan kalau pas kurang pas, perlu dicek kembali, desain lagi, dan seterusnya sampai menghasilkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Matematikanya, ukuran-ukuran komponen, menentukan dimensi rancangan PCB, pengukuran besaran kelistrikan, dan menghitung daya keluaran rangkaian penguat daya audio. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah ada 3 contoh. Mudah-mudahan contoh ini bisa sebagai bahan bagi Bapak dan Ibu, mungkin nanti kalau mau melaksanakan pendekatan STEM dalam proses pembelajaran. Dan kebetulan di modul ada beberapa unit modul atau contoh yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi intinya, kalau saya ambil ringkasannya bahwa analisis STEM dalam implementasi kurikulum 2013 ini adalah proses identifikasi kompetensi dasar potensial untuk dijadikan topik yang nantinya dapat dipetakan pada pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis ini adalah identifikasi kompetensi dasar potensial, identifikasi topik, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan memetakan sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM. Demikian Bapak dan Ibu sekilas ulasan tentang analisis materi dalam implementasi kurikulum 2013. Nah, selengkapnya Bapak dan Ibu bisa mengunduh bahan rujukan yang ada di modul. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang kedua tentang model-model pembelajaran berbasis STEM. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, kegiatan mandiri, dan literasi referensi, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan macam-macam model pembelajaran berbasis STEM dan menerapkannya pada pembelajaran di bidang kejuruan dengan penuh tanggung jawab. Acuan standar kompetensi ini masih sama, kita acuannya adalah standar nasional pendidikan yang kita ambil dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018, khususnya di lampiran 5 berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Deskripsi diklat. Mata diklat ini mendukung pencapaian kompetensi yang dibutuhkan oleh guru umum dan profesional di SMK atau MAK dalam menguasai konsep, pendekatan, teknik, metode keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, dan penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan, serta memilih model, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi kejuruan. Acuan standar kompetensi, kita ngambil area kompetensinya yang profesional, khususnya yang kompetensi 4.2 yaitu menguasai dan menemukan konsep pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Subkompetensinya yaitu menguasai konsep, pendekatan, teknik, metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dan penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan. Yang kedua, profesional. Menguasai konsep, metode, model, teknik, dan pendekatan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan di bidang kejuruan sesuai SKL. Subkompetensinya adalah memilih model, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi kejuruan. Lingkup materi pada model-model pembelajaran STEM ini adalah yang pertama, model Project Based Learning oleh Lukas atau PJBL Lukas.
Yang kedua, model project based learning STEM menurut Laboirus. Yang ketiga, model 5A atau oleh Baby. Dan yang keempat, model EDP, Engineering Design Process. Dan yang kelima, model Problem Based Learning oleh Bransford dan Steng. Saya yakin Bapak dan Ibu ini model-model ini nggak asing karena ada beberapa model ini yang sudah pernah Bapak lakukan dalam implementasi kurikulum 2013 ini. Pertama, model project based learning menurut Lukas. Pendekatan pembelajaran yang dinamis, yang mana dalam project based learning itu siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, model pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, dan melaporkan dalam kegiatan proyek sehingga nanti akan menghasilkan sebuah produk. Biasanya kalau proyek selalu ada produk. Sintaknya, project based learning menurut Lukas, yang pertama, start with the essential question, yaitu pemberian pertanyaan esensial yang dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, sintak yang kedua itu design a plan for the project, yaitu mendesain rencana proyek. Kegiatannya apa, alatnya apa, bahannya apa, yaitu didesain oleh anak-anak. Sintak yang ketiga, create a schedule, yaitu menyusun jadwal. Pekerjaannya apa, kapan, siapa, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan sintak yang keempat, yaitu monitor student and progress project, yaitu pemantauan kegiatan peserta didik, termasuk progres proyek. Tentunya pada saat kita memonitor peserta dan progres ini, kita perlu rubrik, sehingga pada saat memonitor kita menggunakan rubrik yang sudah kita siapkan. Sintak yang kelima, assess the outcome, yaitu pengujian atau penilaian ketercapaian hasil, evaluasi, termasuk kemajuan siswa, termasuk umpan balik. Ini masuk di sintak ini. Dan sintak yang terakhir, yaitu evaluate the experience, yaitu refleksi, yaitu evaluasi pengalaman, isinya bisa refleksi secara individu, secara kelompok, baik refleksi terhadap pesertanya, terhadap produk, maupun terhadap proses. Inilah sintak dari project based learning menurut Lukas. Berikutnya, sintak project based learning STEM menurut Laboirus. Menurut Laboirus, bahwa project based learning STEM itu, sintak yang pertama adalah reflection. Di mana dalam reflection ini, guru membawa peserta didik untuk menformulasikan masalah dan memberikan inspirasi agar mereka segera mulai menyelidiki. Setelah itu dilanjutkan sintak yang kedua tentang research, di mana di sana peserta didik menggali konsep, teori, hukum yang nantinya itu dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah, termasuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Sintak yang ketiga adalah discovery, di mana dalam sintak ini peserta didik mulai menemukan solusi dari masalah yang diformulasikan tadi dan menentukan apa kira-kira yang masih belum diketahui. Jadi mereka mencari sesuatu. Setelah ketemu, baru sintak yang keempat, yaitu application, yaitu peserta didik menguji produk atau proyek yang dirancang. Peserta didik dapat menguji lagi, mungkin kalau ada
solusi-solusi yang terbaik. Jadi dari aplikasi ini diuji produk, dites lagi, kalau kurang mungkin dicek lagi kira-kira apa sampai menghasilkan sesuatu yang terbaik. Baru diakhiri dengan communication, yaitu mengkomunikasikan hasil atau proyek yang dibuat pada masyarakat. Artinya bisa mempresentasikan hasil proyek itu pada masyarakat yang ada di sekolah. Termasuk di sini adalah umpan balik yang sifatnya membangun. Yang ketiga, model yang ketiga yaitu 5A oleh Selby. Sintaknya ada 5. Yang pertama, engagement, yaitu pembangkitan minat terhadap peserta didik melalui pertanyaan tentang proses faktual sehari-hari sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi dengan STEM ini harapannya kan ingat kemarin sesuai dengan problem yang dihadapi, tapi sesuai dengan topik. Dilanjutkan dengan sintak yang kedua, exploration, yaitu peserta didik secara kelompok bereksplorasi untuk menemukan informasi atau data sehubungan dengan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Guru memfasilitasi kegiatan anak-anak. Sintak yang ketiga, explanation, yaitu peserta didik menjelaskan konsep, hasil, dan menunjukkan bukti, saling klarifikasi untuk membandingkan argumen untuk menemukan pengertian yang sama, biar mereka mendapatkan kesepakatan yang sama, pengertian sama, dan saling mendengar secara kritis antara peserta didik atau guru. Yang keempat, elaboration, yaitu peserta didik menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi baru menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan untuk menyelidiki konsep-konsep lebih lanjut diarahkan pada kehidupan sehari-hari. Dan sintak yang terakhir yaitu evaluation, yaitu peserta didik menilai cara belajarnya, mengevaluasi kemajuan belajarnya, mengevaluasi proses pembelajarannya, sekaligus ini sebagai bahan refleksi. Jadi intinya model 5 ini adalah ada 5. Yang keempat adalah engineering design process. Sintaknya mungkin kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Astu, di sini kami mengulang kembali bahwa sintak EDP dimulai dari identify and define problem, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang ada sesuai dengan topik melalui pertanyaan pengarah. Biasanya guru menggunakan pertanyaan pengarah untuk menggali keinginan anak-anak kira-kira nanti diarahkan ke topik apa. Sintak yang kedua, gather information, yaitu meneliti masalah dengan cara mengumpulkan sumber yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ditetapkan untuk dibahas. Dari tadi problem-problem tadi, mungkin kita kira-kira jawabannya seperti apa, mereka diskusi dan seterusnya. Dilanjutkan sintak yang ketiga, identify possible solution, yaitu mengidentifikasi solusi potensial dan merencanakan untuk memecahkan masalah melalui brainstorming. Yang keempat, create prototype, yaitu mereka mengerjakan produk berdasarkan solusi potensial. Di 3 kan sudah ada solusi, maka seperti apa yang di sintak yang keempat ini mereka membuat produk sesuai dengan solusi potensial yang sudah direncanakan sebagai bentuk realisasi perencanaan yang sudah disepakati. Evaluate our test ini adalah
melaksanakan uji produk yang dihasilkan, dan mengamati masalah baru yang potensial untuk redesign. Maksudnya dari produk yang sudah disiapkan diuji, setelah diuji kalau ada problem mungkin bisa redesign, buat lagi, diuji lagi, kalau masih belum pas, redesign lagi nggak masalah. Yang penting nanti mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi yang sintak yang keempat yaitu refine, intinya adalah proses penyempurnaan desain bila terjadi peluang untuk perbaikan berdasarkan hasil uji produk dan melakukan uji kembali sampai solusi yang dikembangkan dapat diterima. Artinya sampai produk ini bagus. Setelah itu di akhir adalah refine communicate, yaitu mempresentasikan solusi yang menghasilkan produk kepada teman sekelas, mungkin kepada guru, kepada kelompok lain yang tertarik. Artinya kalau siswa itu diberi kebebasan membuat sesuatu, ini dipresentasikan kepada masyarakat sekolah misalnya, ini sepertinya ada motivasi tersendiri bagi anak untuk semangat bekerja, mungkin mengerjakan sesuatu, mengikuti program selanjutnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah model EDP. Yang terakhir ini model problem based learning, Bransford and Stein. Sintaknya yang pertama, identify problem, yaitu mengidentifikasi masalah dan menjadikannya masalah tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Ada masalah, kira-kira nanti harus apa, kan begitu. Sintak yang kedua, define goal, yaitu mengembangkan pemahaman dari masalah yang telah diidentifikasi dan berusaha untuk menentukan tujuannya apa. Sintak yang ketiga, explore possible strategy, yaitu mengeksplorasi strategi yang mungkin dan mengevaluasi kemungkinan strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan pada sintak kedua itu. Sintak yang keempat yaitu anticipate and act, mengantisipasi kemungkinan hasil dan kemudian bertindak pada strategi yang dipilih. Kira-kira nanti kalau ada masalah seperti apa, ya mungkin ini diantisipasi di sini, kira-kira nanti kegiatannya apa juga ada di sini. Dan terakhir adalah look back and learn, yaitu melihat kembali jawaban yang ada, bila tidak sesuai maka bisa kembali pada tahap yang diperkirakan ada masalah tadi. Dan tahap ini merupakan refleksi dan menentukan langkah tindak lanjut untuk menuju keberhasilan. Nah, biasanya memang ada perbedaan sih antara proyek. Kalau yang di atas tadi kan banyak proyeknya pada aslinya. Kalau ini kan mengatasi problem, mestinya ada sesuatu hal yang diharapkan untuk masalah tersebut. Dari keempat model tersebut, mungkin 5 dengan EDP, kalau dikait-kaitkan, kan masing-masing model ini memiliki sintak sendiri-sendiri. Nah, kalau dihubungkan, ini ada penerapannya hubungan model EDP dengan model-model yang lain. Ini begini. Nah, di EDP, sintak pertama kan define problem. Kalau di problem based learning, identify problem sama. Kalau di PJBL Laboirus, reflection. Di Lukas, PJBL Lukas, menentukan pertanyaan mendasar. Di 5A ini di engage. Ini sama. Kebetulan ini lurus sama. Di EDP, background research, ini di problem based learning, define goal, ini sama. Lukas di research, di Laboirus, di PJBL Lukas ini mendesain perencanaan proyek. Nah, khusus di Laboirus, khusus yang di Lukas PJBL itu bisa mendesain perencanaan proyek itu ada di 2, ada di 3 juga.
Terus yang 5E ini di-explore. Sintak EDP yang ketiga, plan solution. Nah, ini yang di problem-based learning. Ini explore possible strategy. Ini dari problem-based learning, khususnya di sintak explore possible strategy ini, kalau dibandingkan dengan di EDP, masuk di plan solution dan make model. Kalau di Laboirus, ini discovery, sama. Di Lukas ini menyusun jadwal juga sama, di 5E ini explain. Yang keempat ini EDP, make model. Di problem based learning itu di anticipate dan act, ini masuk di test model. Kalau PJBL Laboirus ini 4, 5, 6 Karin EPI aplikasi, maka 4, 5 aplikasi itu masuk make model, test model, dan reflect redesign. Di Lukas, monitoring, namanya monitoring ini juga sudah masuk 2, 3, 4, 5. Background research, artinya mereka juga memonitor kegiatan itu mulai dari riset, rencana, membuat model, termasuk tes model. Dan di 5E ini, elaborate, ini masuk di make model, test model, dan reflect and redesign. Sementara di problem based learning ini sintak yang kelima ada look back and learn. Nah, kalau dikaitkan dengan EDP, look back and learn itu masuk di reflect and redesign dan communicate. Kalau di PJBL STEM Laboirus ini masuk di reflect and design dan communicate. Di PJBL Lukas ini tetap menguji hasil, dan di 5E ini masuk di reflect design dan redesign secara komunikasi. Serta di Lukas ini ada sintak evaluasi pengalaman, yaitu masuk di reflect and redesign dan communicate. Jadi kalau dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan keempat model pembelajaran STEM ini juga mungkin sintaknya berbeda, tapi intinya di bagian sintak ini, di bagian ini, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu mau mengambil sintak yang mana, monggo sesuaikan dengan topik maupun kaji. Penerapan EDP pada model PJBL STEM, PJBL Lukas, dan 5E. Artinya kita membuat contoh bahwa dalam EDP model tadi ada katanya dengan project based learning untuk Laboirus, juga project based learning untuk Lukas, termasuk 5E. Contoh, topiknya misalnya pemanasan global. Ini saya ambilkan dari fisika. Kadenya yang pengetahuan menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Kade yang sifatnya praktek mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dari kade tersebut maka dibuatlah bagaimana skenarionya. Kami tidak mau fokus ke indikator nanti karena terlalu panjang, tapi nanti pada fokus bagaimana skenarionya untuk ini sintak project based learning Laboirus dan Lukas serta 5E. Jadi di sana kan ada reflection, menentukan pertanyaan mendasar, dan engage. Misalnya skenarionya dengan topik tadi pemanasan global, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Berikutnya, guru memberikan permasalahan. Mengapa bumi kita semakin panas? Bagaimana cara mengurangi fenomena tersebut? Nah, mungkin anak-anak banyak yang menjawab gitu kan? Baru dilanjutkan nanti guru menyampaikan tugas proyek yang akan dibuat oleh siswa. Nah, ini contoh untuk reflection atau contoh untuk menentukan pertanyaan mendasar, contoh juga untuk engage.
Yang sintak kedua, research, mendesain perencanaan proyek dan explore. Dengan topik yang sama, tadi anak-anak kan sudah membuat proyek. Nah, berikutnya, skenarionya berbunyi, guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam mencari sumber-sumber informasi yang relevan. Guru menggiring siswa untuk menemukan pemecahan masalah terhadap pencemaran udara maupun efek rumah kaca. Guru memberikan self and peer assessment untuk melihat aktivitas masing-masing siswa dalam kelompok. Nah, ini contoh untuk sintak kedua tadi. Terus dilanjutkan dengan sintak yang ketiga, yaitu discovery, mendesain perencanaan proyek atau explain. Skenarionya, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan tugas proyek yang akan dibuat. Guru memberikan pilihan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Guru meminta siswa untuk menuliskan semua rencana atau ide dari setiap anggota yang muncul. Guru meminta siswa dalam kelompok menentukan ide terbaik. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal untuk menyelesaikan proyek dan menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Dan jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama antara siswa dan guru agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Sintak selanjutnya, application, monitoring, menguji hasil, dan elaborate. Skenarionya, guru meminta siswa mengerjakan tugas proyek bersama teman sekelompoknya berdasarkan rancangan yang dibuat. Guru meminta untuk mendokumentasikan proses pembuatan produk secara detail. Guru membimbing dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan bantuan. Guru memberikan peer assessment untuk melihat keaktifan masing-masing peserta didik. Guru meminta setiap kelompok untuk melakukan uji coba produk yang telah dibuat. Dan guru meminta peserta didik untuk mengisi laporan hasil pembuatan proyek. Sintak selanjutnya, komunikasi, berbagi pengalaman, evaluate. Skenarionya misalnya, guru menyampaikan aturan presentasi, guru memonitor jalannya presentasi kelompok, guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah diuji coba, dan guru memberikan kesempatan bertanya pada kelompok lain. Bapak dan Ibu, dari contoh skenario ini semoga bisa memberikan gambaran bagi Bapak dan Ibu semua untuk menguraikan skenario pembelajaran sesuai dengan model-model nanti yang akan Bapak Ibu pilih. Dan tentunya dari contoh ini kan siswa lebih banyak aktif daripada guru karena guru sifatnya memfasilitasi. Demikianlah Bapak dan Ibu sekilas tentang model-model pembelajaran. Jadi kalau saya rangkum, saya ringkas bahwa pembelajaran berbasis STEM adalah suatu pembelajaran secara terintegrasi antara sains, teknologi, engineering atau rekayasa, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk melaksanakan pembelajaran berbasis STEM, diperlukan model pembelajaran yang cocok dengan topik yang akan dikerjakan, yang cocok dengan KD, yang cocok dengan IPK maupun analisis materi STEM. Karena antara KD, topik, IPK maupun analisis ini kan harus connect, harus terkait. Dan yang penting lagi, ingat karakteristik STEM. Yang ketiga, model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model problem-based learning, project-based learning oleh Lucas, model project-based learning Laboirus,
model learning cycle maupun model engineering design process atau EDP. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekilas tentang bagaimana cara menganalisis materi khususnya untuk implementasi kurikulum 2013 dan bagaimana caranya untuk membuat skenario pembelajaran berdasarkan dari model-model tersebut. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk membuat RPP yang mana di sana juga seringkali membuat skenario, seringkali juga membuat model-model proyek maupun yang lain. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga akan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya lebih jelasnya nanti silakan Bapak dan Ibu di modul sudah ada beberapa contoh unit yang berkaitan dengan unit STEM tergantung dari mata pelajarannya. Nah, mohon maaf kami masih belum menginformasikan, belum memberikan contoh yang topik STEM untuk yang terintegrasi, yang di unit tersebut masih silo, artinya masih untuk satu mata pelajaran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nantinya bisa memunculkan topik-topik yang bisa terintegrasi sehingga memunculkan sesuatu yang produk yang nyata dan ini bermanfaat bagi anak-anak semua karena SMK adalah SMK vokasi biasanya kan rekayasanya cukup bagus. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian paparan dari Bu Tuti Rahmawati yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa memberikan gambaran, wawasan ya di dalam mempelajari sesi yang kedua ini. Untuk berikutnya, sebelum kita masuk ke room masing-masing untuk berdiskusi dengan pengampu, saya hanya mengingatkan saja untuk panitia di setiap kelas berkaitan dengan laporan mungkin bisa sebelum break room bisa silakan untuk screenshot Zoom meeting ini ya. Sebelum break room tentunya mungkin dibutuhkan laporan-laporan itu. Dan sebelum kita ke kelas masing-masing, karena kita nanti tidak gabung kembali, saya minta waktu sebentar untuk foto bersama, gitu ya, untuk dokumentasi kita. Baik, Bapak dan Ibu, ini sepertinya ada 3 slide ya. Saya siapkan dulu. Oke. Slide yang pertama. Oke. Kita untuk dulu Mas Wawan. Kameranya banyak yang masih di nonaktif. Oh iya. Kamera. Mohon maaf. Kameranya Bapak dan Ibu mohon diaktifkan dulu yang masih belum kelihatan wajahnya. Ini ada Pak Kumaidi masih belum terlihat ya. Ada Pak Misran, Bu atau Bapak atau Bu Lukita ini ya. Bu Ika, monggo. Sebentar saja nanti kita supaya fotonya bisa kelihatan wajahnya masing-masing. Oke. Saya mulai dari slide yang pertama dulu ya. Bu Nurul, ini masih belum kelihatan ini di slide pertama. Bu Nurul mohon bisa diaktifkan kameranya? Oke. Ya, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu peserta ya. Senyum ya, senyum. Senyumnya cantik ya. Yang cantik, yang cakep, monggo, boleh sambil jempolnya, boleh sambil tangannya. Iya, boleh jempol 2, yang penting jangan jempol kaki ya. Nah, itu juga enggak boleh juga, itu repot nanti. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, slide yang kedua, sebentar saya simpan dulu. Ya, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya save dulu. Yang terakhir. Oke. 1, 2,
3. Cis. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya cek dulu untuk posisi dari partisipan masing-masing roomnya apakah sudah lengkap. Sepertinya sudah. Kelas A, sebentar, ini ada satu yang lepas. Oke, Bapak dan Ibu, saya tetap standby di ruang utama. Nanti apabila ada trouble dari masing-masing room, saya siap untuk membantu. Oke, setelah ini, oh ya, mohon maaf apabila di dalam tugas saya sebagai host pada kesempatan ini ada kekurangan, ada kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk klik join setelah saya open all room-nya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya mintakan materi, ternyata tidak dimasukkan materinya, tidak punya saya. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Silakan di di unmute, artinya supaya bisa ngomong semua. Gimana? Nah, di unmute saja, yang merah-merah dihilangkan saja, tapi jangan ngobrol. Tapi ya coba gimana? Apa yang bisa digambarkan di persepsi Ibu seperti apa? Sudah bisa difahami? Belum. Apanya yang belum? Bingung, bingung. Masih Pak, berarti bingung. yang KD potensial Kalau itu... sudah bingung berarti sudah ada tanda-tanda besok mau bisa. Kalau nggak bingung itu kan orang yang nggak berpikir. Awalnya bingung, semua dimulai dengan kebingungan. Nah, itu sudah bagus. Ya? Itu bingung berarti sudah berpikir. Yang tidak bingung adalah orang yang tidak berpikir. Ya, kalau kebingungan, baik. Pak. Baik. Ini kan sudah masuk ke substansinya ya, bahwa seperti apa sih sebetulnya sudah masuk ke Bapak Ibu sudah menyentuh di KD-KD ya. Nah, cuman saya ngasih ilustrasi sedikit sebetulnya. STEM itu memang tidak bisa sendiri. Artinya bahwa perkembangan ilmu yang terkini itu sudah tidak kuat, sendirian itu tidak kuat. Jangan merasa sendirian. Banyak orang mati karena sendirian, kesepian jadinya. Bisa dipahami? Itu saya coba sedikit melucu. Baik Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu dengan bidang yang ada, dengan mata pelajaran yang Ibu miliki itu, bisa nggak membuat proyek sendiri? Gimana responnya? Bisa? Halo? Halo. Kok enggak Ya, nih? Pak. Halo. Tadi, halo, bisa halo Pak. Ini diterima? Bisa. Halo Pak. Halo. Ya, gimana? Kurang keras lu. Yang Iya. ngomong yang keras lu. Iya Pak. Tadi ya, kan gimana? ada. Saya Pak. Gak direkam. Sudah mau masuk Bu itu. Lain dimuter. Lainnya merah. Pak. Oh, hilang Bapak Ibu. Gimana? Iya Pak. Kami. Gimana? Tadi kan yang dicontohkan Gimana? fisika, kimia Pak G.
Kalau matematika? Kalau matematika gimana kira-kira gambarannya, Pak? Begini, Ibu. Jadi STEM ini, saya jejerkan dulu. STEM ini kan kita di pertemuan sebelumnya itu adalah model pendidikan yang berkembang di Amerika. Oke? Bisa dipahami? Nah, STEM itu berkembang di Amerika. Sedangkan kita ingin melihat itu, kita mengambilnya menjadi sebuah model pembelajaran. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau itu pendidikan, STEM itu sudah runtun, mulai dari bahan belajarnya sudah ada, penilaiannya sudah ada, kurikulumnya sudah ada. Kita tidak, kita menggunakan kurikulum 2013, tapi kita mengadopsi STEM di situ menjadi model pembelajaran. Gimana? Mana? Ya. Jangan bicara sendiri. Nanti kalau bicara sendiri sulit. Baik, jangan ngomong sendiri. Baik. Kita ini mengambil STEM menjadi model pembelajaran. Artinya apa? Untuk melakukan sesuatu, itu kita melihat KD kita. Yang potensial bisa kita lakukan dengan STEM. Kan? Oke, kita akan melihat KD itu. Karena ini adalah STEM itu adalah model terintegrasi. Kita tidak mungkin, kita kemarin modelnya ada silo, model dari STEM itu. Artinya hanya berdiri di bidang studi itu. Ada model kemarin itu ada yang namanya ada yang apa namanya? Embedded. Oke, embedded itu satu bidang produktif didukung oleh beberapa adaptif. Contohnya kalau di kita. Benar-benar SMK STEM ini ya. Ngomong Dewi. Oke, baik. Pelan-pelan, ini pelan-pelan karena kita nggak bertemu masalahnya. Jadi tadi otomotif. Kita memang kajiannya otomotif, tapi di situ matematika bisa masuk. Ya kan? Mungkin kimia juga bisa masuk di situ, berkontribusi maksudnya. Ya. Baik. Artinya guru esensi belum melihat sisi produktifnya. Rata-rata guru itu berjalan sendiri-sendiri, yang matematika enggak tahu melihat apa yang diajarkan di produktif. Sebetulnya konsep kurikulum kita sudah bagus. Artinya guru matematika, guru kimia, guru fisika, guru biologi pun itu harus melihat di konteks yang produktif. Karena perannya ada di situ, jangan sendiri. Jangan tidak mau tahu apa yang berkembang di produktif, karena kita adalah di adaptif. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami, nantinya kita tahu peran apa yang diberikan terhadap bidang-bidang itu. Tuh. Nah, sementara kan belum. Guru matematika habis ngajar pergi. Kita tidak tahu anak kita itu butuh matematika itu untuk otomotif itu untuk apa. Jangan sampai kita mengajarkan matematika tapi dia tidak tahu, gitu kan? Apa peran matematika itu di bidangnya? Dia belajar kimia tapi tidak tahu mau diperankan seperti apa di bidang produktifnya, sehingga mereka nggak tertarik. Anak-anak kita lari. Kenapa tidak masuk? Tidak enak Pak, tidak praktek loh. Kenapa? Ada matematika loh. Kenapa matematika? Ya karena dia tidak dicoba, dilingkan pemikirannya bahwa matematika pun punya peran di sisi produktif. Oke. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan nggak dulu? Sudah cukup jelas atau enggak?
Ada pertanyaan dulu enggak? Gimana? Sudah difahami? Saya Pak. Sudah bisa difahami? Saya. Gimana? Berarti pemilihan KD potensial itu nanti harus sampai pada kira-kira terbentuk produk begitu ya nanti? Pada pembelajarannya. Terakhir Kok itu sering harus terputus Mas Wawan? Oke, gini Bapak Ibu, bahwa STEM itu dasarnya berangkat dari pemecahan masalah. Pemecahan masalah, artinya pemecahan masalah itu adalah pengembangan, gitu kan? Baik. Kalau itu pengembangan, berarti STEM di situ mengembangkan dari yang sudah ada. Contoh HP, baik HP. Ibu lihat perkembangan HP. HP ini lihat HP ya. Bapak Ibu sekalian bisa paham HP. Saya kira HP ini sudah ada di genggaman Bapak dan Ibu. Seperti apa bidang-bidang yang lain yang tergabung, kameranya seperti apa. Itu kan sudah semua itu menjadi terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan lagi satu sama lain. Itu kan. Artinya bahwa bidang ibu pun juga bidang produktif. Nah, karena saya katakan STEM itu berangkat dari pemikiran pemecahan masalah, makanya kita akan melihat dulu persoalannya apa. Ya, persoalannya apa, di lingkungan kita itu ada apa, contoh supaya enak, itu kan, seperti apa, terus mau dipecahkan seperti apa. Karena Bapak dan Ibu itu adalah mewakili dari bidang-bidang Bapak dan Ibu. Itu. Jadi kalau ada proyek, semua bidang itu, semua pakar itu akan berkumpul. Ada pakar biologi, ada pakar kimia, ada pakar matematik, akan melihat persoalan seperti apa, dan dia akan berbicara bagaimana memecahkan persoalan itu. Seperti itu, kontekstualnya seperti itu. Gimana Bapak dan Ibu? Masih belum? Belum